Halo anak-anak kelas 5, jumpa lagi dengan Pak Guru Ali. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi debit. Nah, sebelum kita belajar dan melihat video pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar matematika lewat video pembelajaran pada pagi hari ini. Berkati kami, biar kami diberikan hikmat, kepintaran, dan pengetahuan dari Tuhan, sehingga kami dapat memahami semua materi pembelajaran ini dengan baik. Tuhan berkati semua orang tua kami yang memberikan pendampingan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, siapkan buku, alat tulis, dan saksikan atau lihat, simak semua video pembelajaran pada pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Ya, yang pertama kita akan lihat tentang debit. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah rumus daripada debit. Ada V, itu adalah volume, dia biasa di dalam liter per desimeter kubik. D itu adalah debit, biasa di dalam liter per jam atau desimeter kubik per jam. W itu adalah waktu di dalam jam. Nah, kalau anak-anak memperhatikan di dalam segitiga, bagian atas itu adalah V, bagian bawahnya itu adalah ada D dan ada W. Maka rumus debit kita dapat tuliskan sebagai berikut. Jika yang ditanya adalah V atau volume, maka rumusnya adalah debitnya dikali waktu atau D dikali W. Jika ditanya di dalam soal itu adalah debit atau D, maka rumusnya adalah volume dibagi dengan waktu atau V per W. Jika yang ditanya adalah waktu atau W, maka rumusnya sama dengan volume dibagi debit atau V per D. Perhatikan dan hafalkan, simak dengan baik-baik rumus daripada debit di dalam gambar ini. Sehingga pada saat nanti kalian mendapatkan soal, kalian dapat mengerjakannya karena kalian sudah menghafal dan memahami rumus daripada debit. Materi selanjutnya adalah satuan volume. Satuan volume adalah satuan untuk menyatakan besaran mengenai ukuran isi dari sebuah benda, baik berupa zat padat, cair, atau bahkan gas. Anak-anak perhatikan tangga konversi di bawah ini. Jadi untuk belajar satuan volume kita harus menghafal tangga konversi. Ada dari kilometer pangkat 3 atau dibacanya kilometer kubik. Lalu ada hektometer kubik, turun lagi ada dekameter kubik, turun lagi ada meter kubik, lalu ada desimeter kubik, sentimeter kubik, dan yang terakhir adalah milimeter kubik. Perhatikan dari kilometer kubik ke hektometer kubik, itu dia turun satu anak tangga. Jika dari atas ke bawah, maka dikali 1000 setiap anak tangga. Dari hektometer kubik ke dekameter kubik itu juga 1000. Dari dekameter kubik ke meter kubik itu juga 1000. Jadi setiap turun satu anak tangga itu dikali 1000. Jadi jika dari kilometer kubik ke dekameter kubik berarti turun 2 anak tangga, maka dikali 1000 dikali 1000. Maka dari kilometer kubik ke dekameter kubik itu nilainya dikali 1 juta. Jadi sekali lagi perhatikan, jika dari atas ke bawah maka dikali 1000 setiap anak tangganya.
Perhatikan dari urutan dari bawah ke atas. Dari milimeter kubik ke sentimeter kubik. Itu berarti artinya dibagi 1000. Dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu juga dibagi 1000. Dari desimeter kubik ke meter kubik itu juga dibagi 1000. Sama seperti dari atas ke bawah, begitu juga dari bawah ke atas, setiap naik satu anak tangga itu dibagi 1000. Maka jika dari sentimeter kubik ke meter kubik, karena itu dia naik 2 anak tangga, maka dibagi 1 juta. Materi selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Kita akan belajar satuan liter. Urutannya ada kiloliter, ada hektoliter, ada dekaliter, ada liter, ada desiliter, ada sentiliter, lalu yang terakhir ada mililiter. Setiap turun satu anak tangga itu nilainya 10. Maka dari kiloliter ke liter itu dia turun 1, 2, 3 anak tangga, maka nilainya adalah 1000 liter. Jadi dari 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. Jadi contohnya dari kiloliter ke hektoliter itu 10, dari hektoliter ke dekaliter itu juga nilainya 10, dari dekaliter ke liter itu nilainya 10. Sekali lagi setiap turun satu anak tangga nilainya 10. Maka dari kiloliter ke desiliter itu turun 1, 2, 3, 4 anak tangga. Maka dari kiloliter ke hektoliter 10, dari hektoliter ke dekaliter 100, dari dekaliter ke liter 1000, dari liter ke desiliter 10.000. Maka dari kiloliter ke desiliter nilainya adalah 10.000. Kembali perhatikan gambar berikut, masih di dalam satuan liter. Setiap anak tangga naik satu anak tangga dari bawah naik ke atas itu nilainya dibagi 10. Jadi contohnya dari mililiter ke sentiliter itu dibagi 10, dari sentiliter ke desiliter dibagi 10, dari desiliter ke liter itu dibagi 10. Maka contoh dari mililiter ke liter itu dibagi 1000, dan dari sentiliter ke dekaliter itu dibagi 1, 2 dibagi 1000 juga. Jadi 1 sentiliter sama dengan 1/1000 dekaliter, atau 1 mililiter sama dengan 1/1000 liter. Contoh soal yang pertama, sebuah bak air terisi penuh selama 15 menit. Jika ternyata debitnya adalah 10 liter per menit, maka volumenya adalah titik-titik berapa liter. Pembahasannya adalah kita tahu waktu atau T-nya itu adalah 15 menit. Lalu debit atau Q-nya itu adalah 10 liter per menit. Maka yang ditanya adalah volume. Volume rumusnya adalah V sama dengan Q kali T. Maka 10 liter per menit dikali 15 menit. Hasilnya adalah 150 liter. Menitnya dicoret, hilang, tinggal liter. Jadi 10 dikali 15, 150 liter. Contoh yang kedua, untuk mencuci motor, Anang menggunakan selang air. Debit air yang mengalir dalam selang tersebut adalah 2 liter per detik. Jika Anang menggunakan selang air tersebut selama 20 detik, volume air yang digunakan Anang adalah, maka pembahasannya adalah diketahui debitnya atau Q-nya itu adalah 2 liter per detik. Lalu waktunya atau T-nya itu adalah 20 detik.
Yang ditanya adalah volume. Maka volume atau V sama dengan Q dikali T. Debit dikali waktu. Maka 2 liter per detik dikali 20 detik. Maka hasilnya adalah 40 liter. Contoh soal yang berikut adalah 10 desimeter kubik sama dengan titik-titik sentimeter kubik. Kita tahu bahwa dari desimeter ke sentimeter kubik itu adalah dikali 1000. Maka 10 dikali 1000 cm kubik hasilnya adalah 10.000 cm kubik. Soal yang nomor 2. Diketahui satu kotak air mineral yang kemasan gelas berisi 48 gelas. Total air mineral di dalam kotak itu ialah 12 liter. Berapa milikah masing-masing isi gelas air mineral itu? Demikian cara pengerjaannya. Isi satu kotak itu berisi 48 gelas. Maka 12 liter dibagi 48 gelas itu hasilnya adalah 0,25 liter. Maka setiap gelasnya berisi 0,25 liter. Nah, dari liter kita akan ubah menjadi mili. Dari liter ke mili dikali 1000. Maka 0,25 ml dikali 1000 ml. Maka hasilnya adalah 250 ml. Jadi isi dari masing-masing gelas air mineral itu adalah 250 ml. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru berharap kalian dapat memahami semua video pembelajaran yang sudah kalian saksikan. Dan jika kalian masih belum mengerti, kalian dapat menghubungi Pak Guru. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kalian.